أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, yang mengadakan. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Suratul Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Oke, baik, yang selanjutnya adalah tafsir dari Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Yang pertama dari Quraisy Shihab. Nah, menurut Quraisy Shihab itu menjelaskan bahwa jika Al-Quran ini diturunkan kepada gunung yang kokoh, niscaya kita akan melihat gunung tersebut tunduk hingga terpecah belah karena takut kepada Allah. Nah, perumpamaan ini dipaparkan kepada manusia agar manusia itu mampu berpikir terkait dengan apa segala urusan yang diperbuat di dunia ini. Kemudian Tuhan kita itu hanya Allah gitu loh. Tidak ada sembahan kecuali Allah semata. Nah, Allah itu maha mengetahui segala apa yang tampak dan yang tidak tampak, dan Allah juga maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, di sini Quraisy Shihab itu menjelaskan bahwa maksudnya itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Dia pemilik segala sesuatu yang sebenarnya Dia maha suci dari segala kekurangan dan terbebaskan gitu ya dari segala sesuatu yang tidak pantas. Kemudian Allah juga selamat dari segala kekurangan. Kemudian Allah itu yang menguatkan utusan-utusannya dengan suatu mukjizat yang dibawa oleh utusannya. Kemudian yang mengawasi segala sesuatu, maha perkasa hingga tiada yang mampu menandinginya, yang maha agung dalam memberikan dalam kekuatan dan kekuasaannya, dan kemudian yang maha agung sehingga terhindar dari segala sesuatu yang menandingi gitu ya keindahan atau keperkasaannya. Allah juga maha suci dan maha tinggi dari segala sesuatu, yang dipersekutukan dengannya oleh manusia.
Nah, kemudian dijelaskan pula bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian mewujudkannya di dalam keadaan yang terbebas dari kekurangan, kerancuan, dan bahkan Allah juga memberikan bentuk sesuai dengan kehendaknya. Nah, Allah lah yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, yang maha suci dari segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan yang maha perkasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, yang maha bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Dan demikian tafsir dari Quraisy Shihab. Kemudian adapun tafsir Jalalain, dalam kitab tafsir Jalalain ini ditafsirkan menurut penggalan kata atau penggalan ayat. Nah, yang pertama itu ada dalam lafaz laraitahu khashi'an mutasaddian. Yang maknanya itu yaitu pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Maksudnya di sini itu adalah terbelah-belah gitu ya. Terbelah-belah sebuah gunung itu terbelah-belah. Kemudian dilanjut dengan min khasyatillah wa tilkal amsal. Yang maknanya disebabkan takut kepada Allah dan perumpamaan itu. Maksudnya di sini adalah perumpamaan yang tadi disebutkan bahwa gunung itu tertunduk terpecah belah, maksudnya terbelah-belah. Nah, kemudian dilanjut lagi dengan dribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Nah, perumpamaan ini itu dibuat pada manusia agar manusia berpikir, yang mana setelah berpikir ini manusia itu dapat lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan ayat 22 ini tidak terdapat penjelasan yang spesifik di dalam tafsir Jalalain. Kemudian untuk ayat ke-23 maksud dari ayat ini itu adalah bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu adalah Raja yang Maha Suci. Maksudnya itu adalah Raja yang tidak layak gitu ya, yang tidak layak dibandingkan segala apapun, dan Maha Suci dari segala yang ada di dunia, yang ada di langit dan bumi. Kemudian dilanjut lagi dengan Asmaul Husna, adalah lafaz Assalam yang artinya maha selamat, selamat dari segala kekurangan. Kemudian ada Al-Mu'min yang maha mengamankan, maksudnya di sini adalah mengamankan para utusannya dengan sebuah mukjizat. Kemudian ada Al-Muhaimin yang artinya itu adalah maha memelihara, yang mana di sini maksudnya itu adalah maha memelihara itu selalu mengawasi segala sesuatu gitu ya. Dan yang dimaksud itu adalah menyaksikan segala perbuatan atau amal yang dilakukan oleh hambanya. Dilanjut lagi dengan lafaz Al-Aziz yang maknanya maha perkasa atau maha kuat gitu. Nah, lanjut lagi dengan lafaz Jabbarun yang maknanya adalah yang maha kuasa untuk maksudnya adalah maha kuasa untuk memaksa makhluknya untuk menuruti kehendaknya. Kemudian dilanjut lagi dengan lafaz Al-Mutakabbir yang maknanya adalah yang maha agung dari semua sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah. Nah, setelah itu lanjut lagi dengan ayat yang terakhir dengan lafaz Subhanallah, artinya maha suci Allah amma yusyrikun. Nah, yang maksudnya itu adalah dari apa yang manusia sekutukan. Nah, maksudnya di sini adalah Allah itu maha suci gitu ya, dari apa yang disekutukan oleh manusia gitu, seperti itu. Nah, itu adalah tafsir Jalalain. Kemudian adapun dari tafsir Kemenag, nah menurut tafsir dari Kemenag itu, ayat ini itu menerangkan bahwa seandainya gunung-gunung itu diberi akal, pikiran, dan perasaan yang telah dianugerahkan kepada manusia, diturunkan Al-Quran kepadanya, tentulah gunung-gunung itu tunduk kepada Allah, bahkan hancur lebur karena takut kepada Allah. Nah, Al-Quran ini memang bukan untuk gunung, tetapi untuk manusia. Nah, ini merupakan salah satu majas metafora yang mana membandingkan manusia kecil dengan gunung yang besar, tinggi, dan keras. Nah, gunung ini akan tunduk di hadapan wahyu Allah dan akan hancur seketika karena rasa takut kepada Allah. Nah, ayat ini juga merupakan suatu peringatan kepada manusia agar mampu menggunakan akalnya dan akal, pikiran, dan perasaan yang telah Allah anugerahkan. Nah, di sana manusia itu cenderung lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga hal itu menutup akal dan pikiran manusia. Karena manusia itu cenderung takut kehilangan pengaruh dan kedudukan, maka kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti kebenaran.
Nah, hal ini juga merupakan bukti bahwa betapa tingginya nilai Al-Quran, sehingga tidak semua makhluk Allah dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan yang terdapat dalam Al-Quran. Dan untuk memahaminya juga memerlukan syarat-syarat tertentu, seperti misalnya ilmu yang memadai, menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nurani, dan juga niat yang setulus-tulusnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keadaan sebagian manusia itu diterangkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74 dan surah Ar-Ra'd ayat 31. Kemudian diterangkan pula bahwa kemudian perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran ini harus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mampu menggunakan akal dan pikirannya. Dengan demikian sehingga kita dapat melaksanakan penunjuk-penunjuk dalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan Allah yang menurunkan dan menetapkan Al-Quran sebagai penunjuk manusia. Dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Dan segala persembahan terhadap selain Allah seperti pohon, batu, patung, dan lain sebagainya merupakan perbuatan yang sangat sesat. Dan Dia yang maha mengetahui segala yang ada, baik yang tampak ataupun yang gaib, dan maha pemurah kepada makhluknya, lagi maha pengasih. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, yang mewujudkan dalam keadaan terbebas dari ketidakberaturan dan memberikan bentuk sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama terbaik, dan Dia juga suci dari segala sesuatu yang tidak pantas. Allah juga maha perkasa yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, maha bijaksana dalam mengatur dan membuat syariat. Dan demikianlah menurut tafsir Kemendag Republik Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsalu lin-nasi la'allahum yatazakkarun. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh di dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan ingkar pada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 28.
Ya, yang selanjutnya adalah tafsir dari Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 28. Yang pertama itu ada dari tafsir Fakhr al-Din al-Razi. Nah, menurut Fakhri al-Din al-Razi, ini gugusan ayat ini itu merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan orang-orang yang hakikatnya menderita dan orang yang bahagia dengan menyebutkan perumpamaan. Nah, di dalamnya ini terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perumpamaan kalimat baik dengan pohon terbaik yang memiliki 4 sifat, yaitu baik pemandangannya, baunya, kelezatan buahnya, dan juga manfaat atau khasiatnya. Nah, kemudian selain itu dijelaskan pula terkait dengan perumpamaan uh, perumpamaan kebodohan kalangan manusia dengan pohon yang buruk. Nah, selain itu Allah juga mengabarkan akan kemuliaan-kemuliaan dan balasan bagi orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selain itu Allah pun mengabarkan tentang keburukan-keburukan orang yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu dari tafsir Fakhr al-Din al-Razi. Nah, selanjutnya adalah dari tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa potongan kalimat berdasarkan potongan kalimat gitu ya. Nah, potongan kalimat masalah kalimat yang thayyibatan, perumpamaan kalimat yang baik, maksudnya ini kalimat yang baik di sini adalah syahadat, itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, adapun makna dari kasyajaratin thayyibatin, itu memiliki makna itu sebagai orang mukmin. Dilanjut lagi dengan kalimat asluha sabitun. Nah, kalimat ini bermakna bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dalam hati orang mukmin. Lanjut lagi dengan wa far'uha fis sama, dan cabang yang menjulang tinggi ke langit. Nah, di sini maksudnya itu adalah sebagai pengibaratan untuk amal-amal perbuatan orang-orang mukmin yang diangkat kepada langit. Nah, dengan pemaparan-pemaparan itu sebagai suatu amsal atau perumpamaan amal perbuatan yang juga itu bagaikan pohon yang baik itu bagai pohon kurma, amal orang baik itu senantiasa diangkat setiap saat, setiap kempasan, setiap kesempatan, baik itu pagi ataupun petang. Nah, kemudian pada ayat 25, pohon itu memberikan buahnya pada setiap muslim. Nah, maknanya di sini adalah bahwa orang mukmin itu bagaikan sebuah pohon yang selalu berbuah setiap saat, setiap waktu yang ada pada musim panas ataupun musim dingin, baik dalam siang atau malam hari. Dan demikiannya orang mukmin itu senantiasa diangkat baginya amal perbuatan yang baik sepanjang malam dan siangnya. Kemudian dilanjut dengan kata biizni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Nah, jadi di sini bahwa perbuatan-perbuatan baik itu dapat terlaksana secara sempurna, baik, bagus, dan penuh berkah atas izin Allah. Kemudian dilanjut lagi pada ayat ke-26, di sini ada kalimat dan perumpamaan kalimat buruk seperti pohon yang buruk. Nah, kalimat ini itu merupakan perumpamaan kekafiran yang tidak memiliki dasar dan yang tidak memiliki keteguhan. Itu bagaikan pohon pohon hanzolah itu yang buahnya pahit dan menyebabkan diare, atau dinamakan juga dengan asyarian. Nah, kalimat lanjut lagi dengan kalimat yang telah dicabut dengan akar-akarnya, kalimat dari permukaan bumi dan tidak dapat ditegakkan sedikit pun. Nah, jadi maksud dari dua kalimat tersebut itu adalah bahwa pohon ini tuh tidak punya akar dan tidak bisa berdiri tegak dengan kokoh gitu, serupa dengan kekafiran orang-orang tidak berdasar, yang tidak bercabang dan tidak memiliki kekuatan gitu, sehingga tidak dapat diterima atau diangkat oleh Allah. Kemudian pada ayat ke-27 disebutkan bahwa Allah itu akan membawa ruh hamba yang baik itu sangat harum gitu ya. Sedangkan hamba yang buruk itu pengangkatan ruhnya pun disambut dengan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 28 Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa ayat tersebut ini tidaklah ayat tersebut artinya adalah tidaklah kamu tahu bagaimana orang-orang yang kafir adalah kaum yang hancur binasa. Nah, adapun gitu ya, Mufasir ini mengatakan bahwa makna dari ayat ini itu adalah umum gitu ya, mencakup semua orang yang kafir gitu ya. Sebab Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh alam,
dan barang siapa yang menerimanya akan masuk surga, dan siapa yang mengingkarinya maka akan masuk neraka. Nah, kaum kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum kafir di Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu adalah dari tafsir Ibnu Katsir. Yang selanjutnya adalah dari tafsir Al-Maraghi. Nah, dari tafsir Al-Maraghi itu ayat-ayat ini itu mengumpamakan bahwasanya kalimat baik itu adalah kalimat thayyibah, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma, karena pohon kurma ini memiliki akar yang kokoh dan dahannya yang menjulang tinggi, berbuah pada setiap musim. Kemudian dibandingkan juga dengan kalimat yang buruk, dengan pohon yang buruk. Kalimat yang buruk ini maksudnya adalah kalimat khabith, atau ucapan yang buruk atau yang tidak berguna. Nah, di sini diibaratkan sebagai pohon hanzalah gitu, yang buahnya pahit dan tidak memiliki akar-akar ya. Dalam artian memiliki akar yang sudah tercabut, yang tidak dapat tegak kembali. Nah, pada pada tafsir Al-Maraghi ini tidak terdapat penjelasan secara spesifik terkait dengan ayat ke-25. Nah, lanjut lagi kepada tafsir yang selanjutnya adalah tafsir Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir. Nah, pada tafsir ini dalam ayat ke-27 gitu ya, dijelaskan bahwa Allah itu meneguhkan hati orang-orang mukmin. Bahkan sudah mati pun Allah tetap teguhkan keimanannya. Bahkan mereka ketika diberikan pertanyaan pun menjawab dengan penuh keyakinan tanpa terbata-bata. Nah, kemudian adapun orang yang tidak mendapatkan taufik itu, mereka akan menjawab, aku tidak tahu. Kemudian akan disampaikan kepada mereka suatu kalimat, yaitu kamu tidak mengetahui dan tidak pula membaca. Kemudian Allah menjadikan manusia itu lupa gitu ya akan alasan mereka, sehingga mereka tidak bisa menjawab baik di alam kubur maupun di yaumul hisab nanti. Nah, kemudian adapun ayat selanjutnya yaitu ayat 28. Di sini Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa makna dari ayat ini itu adalah umum, mencakup segala sesuatu yang ada di alam dan berbagai nikmat bagi manusia. Jadi barang siapa yang menerima dan mensyukurinya maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mengingkarinya pasti akan masuk neraka. Dan terdapat pula pendapat beberapa mufassir terkait dengan ayat ini. Salah satunya adalah dari Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir, yang mana dalam penafsirannya dikatakan bahwa ayat ini merupakan bentuk kebenaran kepada perbuatan orang-orang kafir yang melakukan keingkaran pada nikmat yang telah Allah berikan. Dan keingkaran tersebut itu adalah mendustakan Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum mereka, yaitu kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Nah, mungkin itu dari tafsir Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.